Bagaimana kasus Aco dan banyak kasus lainnya berpengaruh pada minat konsumen dalam membeli apartemen? Country Manager Rumah 123 Ignatius Untung sudah bersama kita via Skype. Selamat pagi, Mas Untung. Pagi Mas. Iya, kalau kita lihat nih kasusnya lagi rame ya. Tapi kami mau lihat dari data makronya, dari data rumah123.com. Apakah ada data yang mencerminkan pembelian atau penjualan apartemen dalam beberapa tahun terakhir ini dan bagaimana trennya? Oke, jadi kalau di rumah 123, saya klarifikasi dulu ya, bahwa kita punya dua data primary dan secondary. Kalau primary itu artinya apartemen yang baru, tangan pertama. Sementara kalau secondary itu kan yang sudah pernah dibeli, terus habis itu dijual lagi dari pembeli lagi ya. Nah, karena apartemen ini kan boomingnya baru akhir-akhir tahun 2000-an ya, atau awal 2000-an. Jadi supply-nya masih belum banyak untuk di secondary. Jadi kalau kita lihat data supply, di secondary itu apartemen dibanding rumah itu masih 1:9. Jadi rumah 9 kali lipat lebih banyak. Sementara kalau di primary itu 7:3. Jadi dari setiap 7 apartemen baru dipasarkan, ada 3 rumah baru dipasarkan. Jadi memang lagi mau boomingnya ke apartemen. Nah, kalau dilihat dari peningkatan penjualan sebenarnya juga cukup stabil, biarpun belum secepat rumah ya. Rumah masih lebih stabil, naiknya juga masih oke. Jadi kalau kita lihat contohnya dari angka terjual ya, apartemen itu dari 2015 ke 16 itu bisa selalu double peningkatannya. 2017 semester 1 itu sedikit turun. Kita duga penyebabnya ada dua, kombinasi antara tax amnesty, jadi orang masih wait and see ya. Terus yang kedua juga mungkin mendekati Lebaran ya, Ramadan dan Lebaran. Tapi menariknya adalah rumah itu di awal 2015 sampai 2016 itu juga naiknya sama, double. Tapi begitu di 2017-an juga agak melambat. Tapi ketika dia melambat pun masih growth-nya 10%-an gitu. Baik, kalau melihat dari, saya mau lihat dari rentang harganya. Belakangan ini sepertinya banyak apartemen yang dibangun itu kelas menengah ke bawah ya kalau tidak salah. Tapi apakah memang begini datanya, apakah memang apartemen yang paling banyak terjual adalah apartemen kelas menengah ke bawah dan apakah ada alasan khusus begitu? Ya, jadi kan gini, Indonesia ini kan market apartemen masih baru. Jadi apartemen itu fungsinya lebih banyak sebagai solusi ketika orang mau beli rumah tapak, tapi harganya mahal karena ada nilai tanahnya yang dipakai sendiri kan. Kalau apartemen kan tanahnya di-share ya. Jadi otomatis pembeli apartemen itu masih banyak adalah orang-orang yang tidak begitu mampu beli rumah tapak. Makanya dia beli apartemen. That's why makanya harga yang agak bawah itu masih besar. Jadi kalau kita lihat data pencarian aja, di Jabodetabek itu yang terbesar itu 500 sampai 1 M. Karena ya Jabodetabek harga per meternya kan tanah juga udah 20 juta ke atas per meter ya. Itu tanah kosong aja. Yang kedua baru 1 sampai 2, lalu terus habis itu baru di bawah 500 juta gitu. Nah, kalau non Jabodetabek fungsinya masih agak beda mungkin. Jadi yang paling besar itu awalnya masih sama sih 500 sampai 1 M, tapi habis itu yang di bawah 500 juta. Gitu. Baik, Mas Untung, dari prediksi Anda, ke depannya akan lebih banyak apartemen di rentang harga berapa yang dibangun dan terjual? Kalau Jakarta sejujurnya udah amat sangat sulit cari di bawah 500 juta. Gitu, karena harga tanahnya kan komponen dari harga itu adalah harga tanahnya ya. Harga tanahnya aja udah di Jakarta itu dicari di bawah 20 juta udah sulit banget. Jadi udah di atas 20 juta. Nah, kalau kita hitung 20 juta, kalau apartemen itu sekarang yang studio itu kan sekitar 18 sampai 20 meter. 20 kali 20 aja udah 400 juta. Itu baru tanahnya saja. Belum lagi nanti bangunan dan segala macam. Jadi agak sulit untuk cari di Jakarta di bawah 500 juta. Nah, jadi yang supply yang masih banyak itu masih antara 500 sampai 1 M. Tapi mungkin tahun depan mendekati ke 2019, harganya akan shifting lagi naik di 1 M karena harganya juga pasti akan naik terus. Gitu. Baik, terima kasih Ignatius Untung, Country Manager dari Rumah 123.